Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back the channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Iqbal Redem 5. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini kami berdua mau sedikit curhat lah, cerita, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Boleh. Oke, jadi yang mau kami bahas di sini tips-tipsnya, tips-tips atau saran-sarannya menciptakan lapangan pekerjaan lah, boleh dibilang seperti itulah ya. Jadi bagaimana caranya setelah kita selesai studi atau selesai sekolah belajar, udah lulus nih kan, bagaimana caranya biar bisa kita langsung bekerja, bisa mencari uang dengan hasil keringat kita sendiri. Tujuan kita bekerja kan selain mencari pengalaman, mencari ilmu, ya ada otomatis mencari uang untuk biaya hidup lah ya kan. Oke, jadi di sini mungkin ini pengalaman kami, mau kami berbagi pengalaman lah nih. Jadi di sebelah nih ada narasumbernya. Jadi ini namanya siapa namanya, Mas? Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi si Ahmad ini lulusan tahun ini ya? Iya. Tahun semalam ya? Baru lulus 2020 ya? Iya. Jadi baru lulus, udah bisa langsung bekerja di di bengkel resmi Honda lah ya. Karena kan ngambil studinya jurusan apa ya, jurusan teknik kendaraan SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Jadi setelah tamat nggak terlalu lama nganggur, udah bisa langsung bekerja. Itu yang diharapkan sebagian kalangan muda, sebagian tamatan, orang tua itu mengharapkan hal seperti itu ya. Jadi kalau udah selesai sekolah nih, maunya anaknya itu udah bisa bekerja lah, sedikit banyaknya ada membantu orang tua gitu kan. Itulah harapan orang tua kita nih ya. Jadi bagaimana caranya Man? Sering komunikasi aja sama bengkel. Salah satunya menjalin komunikasi. Jangan sampai putus tali silaturahminya, jangan sampai putus komunikasinya dengan orang-orang sekitar kita, apalagi orang itu bisa membantu atau bisa bermanfaat untuk kita ya. Contohnya seperti ini si Ahmad nih kan, dia dulunya magang di sini nih, dia dulu magang di bengkel kita ini, di AS kita ini. Magangnya lama juga sih, udah berapa bulan dia magang di sini kan. Dengan adanya pengalaman itu kita kan akrab nih kan, menjalin pertemanan, bisa jadi teman kan, jadi kawan cerita, membahas selain hal otomotif mungkin ada hal-hal lain, apalagi anak-anak yang seumuran ini buat kencang buat kereta kencang nih, kereta balap. Jadi ada banyak manfaatnya sih. Kedua niat. Niat. Jadi susah juga kalau kita udah ada peluang tapi nggak ada niat, ya mau dibilang kayak mana ya kan, susah lah ya. Kuat mental. Mental itu penting. Mental itu bisa terbentuknya dengan pengalaman setiap hari yang kita dapat. Namanya kita merintis ya kan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya, menciptakan mental, skill, jati diri kita supaya terbentuk menjadi yang kokoh ya. Itu ada proses yang dilaluin ya, pasti jatuh bangunnya ada kan, nggak mungkin orang itu lancar ya kan, nggak mungkin kayak gitu kan, pasti kan ada jatuh bangunnya gitu. Kalau peribahasanya bilang kayak mana kita mau merasakan manis tapi nggak merasakan pahit.
Itu dari mana tuh? Hah? Dari tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Wah, spontan, gitu ya. Oke guys, jadi itu salah satu pengalaman kami lah ya. Sama seperti yang saya laluin sebelum saya berada di titik yang sekarang ini. Ya saya melewatin ada melewatin proses itu juga. Jadi kita nggak langsung bisa yang kita lihat sekarang nih ya, nggak bisa langsung kita dapatkan dengan mudah gitu kan. Kan ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus kita lewatin tahap-tahapnya kan. Jadi jangan putus asa, jangan langsung nyerah kalau saat kita lagi terpuruk mungkin atau lagi ada masalah. Itu biasa ya, namanya kehidupan ya. Jadi kalau nggak mau ada masalah ya jangan hidup. Mati aja tuh masalah kan gitu. Ya itu biasa ya. Oke. Jadi umur kau berapa nih mas sekarang mas? 19. 19 tahun. Udah bisa bekerja. Tamat sekolah Nganggur juga. berapa Oke. bulan? Setahun. Nggak nganggur lah jahit. Nah, dia ada pekerjaan lain membantu orang tua. Kebetulan orang tuanya di bidang apa namanya? Konveksi, membuat pakaiannya. Setahun nganggur, udah dapat kesempatan bekerja di AS. Itu udah lumayan apa ya? Lumayan apa dibilangnya? Lumayan apa lah? Membantu ya, membantu sekali gitu ya. Kalau orang pengennya gaji besar gini, setidaknya sudah bisa beli tuh diri sendiri dah cukup untuk gitu. kebutuhan hidup kita. Jadi itu Untuk jajan gitu istilahnya. itu ingat ya, kalau kita merintis jangan kita lihat nominal yang kita dapat dulu. Ya, ilmu Jangan sudah kita banyak. lihat nominal yang kita dapat dulu ya. Ada sebagian orang ditawarin pekerjaan, berapa gajinya kan? Itu yang ditanya. Itu sebenarnya apa dibilangnya, itu nggak tepat pertanyaan seperti itu. Ya kalau kita memang serius nih di bidang yang kita jalanin nih, di bidang yang kita sukai lah nih. Seperti kita nih bidangnya bidang otomotif kan. Jadi kalau kita serius di bidang itu ya uang itu, kalau menurut saya pribadi ya, uang itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita ada ilmu, jangan takut kita nggak dapat uang. Ada skill. Ada skill. Iya. Yang susahnya kalau kita nggak ada ilmu, Ada skill. Nggak ada skill, nggak mau keluar dia dari zonanya itu. Jadi jangan takut keluar dari zona nyaman. Ya, seperti kata-kata orang-orang yang udah sukses. Beranilah kamu keluar dari zona nyaman. Walaupun Sakit. walaupun itulah jatuh bangunnya ya terasa gitu kan. Seperti terbanting-banting. Proses belajar itu sakit. Ya. Tapi lebih sakit lagi kau nggak tahu apa-apa. Iya. Iya, benar sekali. Kan? Benar sekali. Ya. Ya dia intinya nikmati aja Ya, proses nikmati belajar. ya, proses belajar itu ya. Ini pengalaman ya, awal pertama masuk atau mulai kerja di AS. Ini gaji yang saya dapat nih, yang aku dapat ya, hanya 700.000 waktu itu tahun 2013. Sebenarnya untuk kategori anak masih umur 18 tahun, waktu itu masih 18 tahun kalau nggak salah. 18 tahun megang uang 700.000 itu Udah cukup itu. udah cukup untuk biaya kali. kenakalan. Iya. Untuk biaya kenakalan udah cukup ya Biaya kan. kenakalan, iya, Bisa iya. membantu orang tua, kita bantu orang tua kan. Orang tua ini Nggak minta banyak, penting ingat. yang penting kita ikhlas membantu karena doa ibu, apalagi ibu ya, doa ibu itu sepanjang hidup. Jadi salah satu kunci sukses jangan lupakan orang tua. Jadi jangan kurang ajar sama ibumu ya. Kurang sedikit nggak apa-apa. Namanya kan manusia, ada hilapnya. Iya. Sedikit aja. Iya guys, betul nih guys. Banyak jadi durale lah. Duraka ya kan. Oke, jadi apa lagi nih mau kita bahasnya? Sebenarnya kita nih kita nggak ada tema-tema, nggak ada Kena suntuk aja nih. nggak ada persiapan. Nggak ada.
Nggak, cuman kita mau bagi pengalaman aja ya kan, bagi apalah, mana tahu bisa memberikan motivasi, mana tahu bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Sebetulnya kau nengok motivasi sebanyak kayak mana pun, kok memang nggak niat ya nggak jadi kan. Ya, gitu. niat dulu. Iya, niat Aku dulu. harus sukses gitu, aku harus jadi orang sukses, aku harus bisa. Kenapa orang lain bisa, sedangkan ini diri sendiri kenapa susah gitu kan? Ya mungkin karena niat dia setengah-setengah, bisa jadi kan, karena niat setengah-setengah, hasilnya yang didapat ya setengah-setengah juga. Agak gabut nih. Agak gabut. Oke, apa lagi mau kita ceritakan nih, Mat? Yang penting kalau dia mau berubah ya berubah. Iya. Ada niat mau berubah ya kan. Ya, kalau mau dia hidupnya gitu-gitu aja ya situ aja. Jadi kalau ada kesempatan untuk untuk menghadapi sesuatu hal baru, Itu pasti ada rasa takut. itu Pasti ada. Nervous, cemas. Namanya manusia pasti mengalami hal itu. Namanya manusia, itu wajar ya. Tapi jangan sampai kekhawatiranmu itu mengganggu prosesmu. Ya itu Nah, baru. terlalu khawatir nih, Iya, terlalu nggak, iya. kok dibilang kayak nggak percaya diri nih kan. Padahal bisa, tapi karena nggak percaya diri jadi nggak bisa. Itu yang susah itu. Sama kayak kita buka ban, bisa nih kita buka ban sebenarnya, tapi karena kita grogi, nggak percaya diri, nggak pede kan, jadi nggak bisa. Itulah yang harus ditaklukkan, itu kuncinya di diri sendiri. Jadi bagaimana caranya kita kalahkan rasa takut itu dulu. Jadi percaya diri itu harus dikuatkan itu. Pandai kan untuk kita juga. Iyalah, ilmu yang kita punya itu ya bisa untuk bermanfaat selain untuk diri kita, ya untuk orang lain kan. Kalau untuk orang lain kita mati ya. Berpahala, Nah. ya kan, menebar kebaikan. Mana ada orang, sebagian orang ada juga yang pelit itu katanya. Ya semoga kita doakan aja, semoga yang pelit-pelit itu bisa terbuka wawasannya, bahwasannya Kenapa ada pelit? nggak ada ruginya kita membagi ilmu ke orang lain, nggak ada ruginya. Selain kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita kan Dapat berpahala kan, beramal kita kan, beramal dengan menebar kebaikan. Kalau anak didiknya pandai kan, kalau ditanya orang pandai dari siapa, kau dari abang ini gitu Iya. kan. Jadi kan kita diingat orang. Iya, dengan orang. Ingat ya, setiap orang punya cerita masing-masing tentang diri kita. Jadi setiap orang itu punya gambaran masing-masing. Enggak setiap orang itu mandang kita dengan satu gambar. Banyak warna yang orang lihat. Manusia ini 4 dimensi. Iya, lebih lah, 1000 dimensi. Ada si A bilang ini, paten ya kan. Si B bilang Kurang tuh. si C bilang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya kan? Nah, jadi Tergantung dengar dari siapa. tergantung yang berbicara, tergantung mulut ini punya siapa. Tergantung dengan yang berbicara. Rokok dulu kita. Oke guys, ini konten gabut ini sebenarnya nih. Kalau mau ditengok, alhamdulillah. Ya, Cuman kalau nggak mau tengok, pala-palailah tengok walaupun bentar. ya. Intinya kalau yang udah mampir ke channel ini jangan lupa lah di-subscribe lah. Untuk dongeng-dongeng mau tidur bisa. Di like, di komen. Jadi di sini kita mau bagi-bagi pengalaman itu kan, mau cerita-cerita kita. Pasti kan ada yang penasaran, mungkin lah, berharap lah ada yang penasaran. Kalau yang ada penasaran ya ayolah penasaran kalian dengan
Sekalian nggak penasaran sama aku ya. Kalau mau menekuni suatu bidang jangan ikut-ikut kawan. Ya. Itu penting itu untuk anak-anak yang baru mau menentukan aku harus ngambil apa, harus mau jadi apa. Itu penting. Jangan terpengaruhi dengan lingkungan kawan atau siapapun. Percaya dengan diri dan ikutin apa namanya, kemauan dirimu sendiri. Kalau cerita kawan nggak ada itu namanya kawan, itu nggak ada. Ada kawan itu ya kayak gini lah cerita-ceritanya. Cuman yang menentukan masa depanmu ya kamu sendiri kan. Jangan ngarapkan orang lain. Jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin untuk kawan-kawan lah yang adik-adikan yang mungkin masih bingung nih mau ngambil apa nih ya setelah selesai sekolah menengah, SMP ya, sekolah menengah pertama kan ada yang mungkin sebagian mau ngambil kejurusan atau ngambil yang kayak SMA-nya, entah IPA, IPS, entah biologi, entah apa kan. Jadi kalau diajak kawan, ayo kita kesini aja. Sementara ini dirinya nggak mau nih sebenarnya nih, cuman karena diajak kawan biar ada kawan. Tahu nanti apa yang didapat? Nggak ada ini dapat. Kawan tuh berhasil, Nah, kita enggak gitu. Yang mau tuh kan kawan kita sebenarnya. Kita ini kan nggak kesana sebenarnya tujuannya nih. Cuman karena diajak biar ada kawan nih kan. Alah karena jadi sia-sia kita belajar kan. Ilmu yang kita pelajaran itu nggak masuk di sini. Jadi sia-sia kita belajar ya. Tapi kalau mau apa ya, mau menciptakan peluang untuk diri kita sendiri, ikutin kata hati kita. Jangan terpengaruhi dengan orang lain. Ada panggil kawan. Ya di zaman sekarang nih Mana kawan yang bawa ke susah. Rambut sama hitam, muka hati siapa yang tahu. Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Nah. Kalau makin nambah umur makin apa nih, makin tahu dunia perkawanan tuh cemana. Iya. Dia nggak perlu banyak, sikit tapi bisa dipakai. Gitu dah, sikit tapi bisa dipakai. Apa yang dia masukin buat? Apa yang sama sikit gitu, yang penting bisa dipakai. Iya. Nyambung kita sama dia gitu kan. Yang bisa bermanfaat lah. Jadi di zaman sekarang Iya. pandai-pandailah kita bergaul, bermasyarakat. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang ujung-ujungnya menjadi penyesalan. Sampai kapan kita bandel itu? Ada masa-masanya. Umur orang tua makin nambah. Ada masa-masa kita pun harus menjadi manusia yang lebih baik untuk ke depannya. Ini apa yang kita bahas nih dari tadi? Nggak ada temanya. Nggak ada tema. Nggak ada cerita-cerita aja nih. Nggak ada pakai tema kita nih. Apa yang kita bahas? Ya kan itu, mana tahu yang banyak bangga ada banyak kawan gitu. Nggak guna itu, bos. Ya. Jadi gitulah ya, kawan-kawan. Mau sedekat apa dia pas SMK? Iya. Benar nggak jamin. Jadi kalau adik-adikan ini untuk kawan-kawan yang sedang melihat tayangan ini bukan merasa abangan, cuman pengalaman gitu. Bukan kan. Kami sok mengajarin, tidak. Kami pun belum dibilang sukses sekali sih. Kami pun masih mencari jati. Cuman kami mencoba berbagi pengalaman, mana tahu ada yang mungkin membutuhkan inspirasi gambarannya. Ya siapa tahu bisa membantu dengan melihat tayangan ini. Kalau masuk otomotif nih nggak rugi lah dibilang. Gila, nggak ada ruginya. Sebenarnya jurusan lain pun nggak ada ruginya. Kalau ditekunin, kalau diniatin nggak ada ruginya. Wah, ada konsekuensinya. Ya. Jadi kalau
kalau mau memilih sesuatu hal yang Harus niat. baru, nah itu harus ada niat. Niat dari sini niat. Aku pun pertama nggak dikasih masuk otomotif bang, suruh Coba. masuk sekolah agama. Mana mau dijadikan ustadz sama orang tua tuh kan, cuman emang bidangnya nggak ke situ kan nggak jadi gitu. Ada kayak gitu. Ada sebagian Ada orang sebagian gitu orang tua kita kepingin kita jadi seperti ini kan, tapi kitanya basic kita, gaya kita ini atau apa nama dibilang, hidup kita itu sebenarnya nggak kepingin kesana, tapi orang tua kita pengen kesana. Tapi itu kalau memang mau apa ya bicarakan baik-baik, Iya. jangan melawan gitu. Memang tujuannya, niatnya orang tua yang mau anaknya berhasil sih. Mana ada orang tua mau menjatuhkan anaknya kan. Tapi kalau kita tidak nyaman dengan yang kita jalanin itu, Harus pasti kan susah kan, susah mau berhasilnya kan. tangkapnya ya gitu. Walaupun kita apa dibilang, kita berat untuk menuju keberhasilan, tapi kita masih nyaman di jalan ini kan. Di prosesnya pun nggak suntuk kali. Dan ingat, segala usaha yang yang diawalin dengan niat, itu pasti tidak akan mengkhianatin hasil. Jadi niat aja dulu, niat jadi harus sukses. Nah, lucu siapa? Tunggu guys, iklan dulu guys. Dari cara kita berkawan nampak itu mau kemana bidang kita itu nampak. Iya, benar tuh, benar. Berkawan. Jadi setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Banyak-banyak kita bercerita dengan orang yang apa nih bilangnya, yang lebih senior. yang lebih senior, bisa yang dari junior pun kita bisa dapat hal ilmu baru gitu kan. Jadi nggak selamanya guru, nggak selamanya senior itu lebih tinggi apa namanya, ilmunya daripada yang junior, tidak kan. Contoh aja kayak bengkel-bengkel balap. Ini kan Ilmu yang paling berharga itu pengalaman yang pernah kita lewati. Mungkin ini ya, kayak kita di bidang otomotif nih, di perbengkelan motor nih ya, sepeda motor nih kan. Kita ada dapat trouble masalah seperti misalnya kelistrikannya kan bermasalah, tapi kita belum ada pernah pengalaman ke situ. Junior kita pernah dapat masalah yang sama dan ada pengalamannya. Jadi kan nggak harus kita melihat dia siapa orangnya sih. Dia junior, dia senior, jangan pandang dia itu siapanya. Lihat pengalaman dia ya kan. Ya kan, Man, gitu kan, Man. Benar kan, Man? Ya, benar itu. Jadi jangan lihat siapa lawan bicara kita. Tapi neng lihatlah pengalamannya. Kita kan nggak tahu pengalaman yang pernah dilaluinya apa. Gitu. Pengalaman dia di luar itu itu yang bahaya. Apa pengalaman dia, kita kan nggak tahu. Beda-beda ceritanya, cerita hidup orang beda-beda ya. Ada yang sama kan. Oke guys, ini udah mau mendekatin waktunya sholat maghrib nih. Kau mau ngapain? Oh ini kan di kerja nih bos. Oke, jadi karena udah nggak ada lagi yang mau kita bahas, kita akhirin dulu di episode kali ini. Ya, episode nanti ada part 2-nya. Nanti ada lanjutannya, tunggu aja kapan tayangnya. Ya, tunggu Nanti aja ada pas lagi lanjutan. suntuk, lagi gabut, tayang lah itu. Tayang nanti tuh. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dibagikan sebanyak-banyaknya, nyalakan notifikasi loncengnya. Dan ingat pesan saya, jangan pernah menyesalin dengan keputusan yang kita perbuat. Apapun itu seburuk apapun itu udah menjadi pilihan kita. Bagaimana cara kita untuk
mencoba menerima dan memperbaiki kesalahan yang mungkin pernah kita buat. Itu yang penting. Nggak apa-apa kalau hari-hari kamu itu buruk. Nah, Itu kan hari kamu, bukan hari aku. Udah. oke. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video. Bye.